Hai teman-teman, step by step membuat SIM di Jerman. Jadi aku ini pertama kita ke sini ke Fahrschule, tempat pembuatan SIM. Jadi kayak kita mendaftar di sini. Ini dia kantornya yang terdekat di rumah aku. Terus setelah masuk registrasi, ini dia hasilnya yang harus kita bayar. Jadi setiap satu kali nyetir itu biayanya 53 euro, terus di jalan tol itu 68, terus di jalan yang di desa gitu 68 euro, terus saat gelap itu juga 68 euro. Itu juga ada ujiannya, ujian teori sama ujian praktiknya sama. Ada juga bayar di awal, itu kita juga disuruh bayar yang paling atas 335 sama 95 euro, mahal banget. Belum juga aplikasi, ada app untuk belajar itu harganya 80 euro. Kita juga harus bayar itu dulu. Dan ini dia yang harus kita bayar sebelum kita ikut teori, kelas teori. Jadi ini aku udah bayar dari awal. Sekarang kita kelas teori. Jadi di kelas teori ini dijelaskan semuanya secara detail. Ini aku 3 bulan. Kemudian setelah 3 bulan ini kalau udah siap kita bisa langsung daftar ujian. Kalau belum siap kita masih bisa belajar melalui app, aplikasi yang dikasih. Jadi di sini belajarnya benar-benar dijelasin simbol, mesin, tata cara mengemudi yang baik dan benar kayak gitu. Jadi itu ada papan tulisnya atau ada juga videonya. Nah setelah teori ini nih teorinya 1 jam, itu 1 minggu. Untuk saat ini aku 1 minggu sekali ngambilnya. Karena corona jadi dibatasi beberapa orang di dalam. Jadi yang bisa masuk itu cuman 9 orang di dalam kelas atau 10 orang. Jadi nggak bisa lebih dari itu, sehingga lebih lama lagi kayak gitu. Nah aplikasinya itu kita bisa download di HP, nanti dikasih passwordnya. Jadi kita bisa belajar setiap hari soal yang sama seperti yang akan keluar nanti. Cuman soalnya banyak banget, ribuan. Ini suasana di dalam kelas jadi kayak gini. Kita mendengarkan, kadang dikasih pertanyaan juga. Oke, setelah ini kita harus belajar juga pertolongan pertama pada kecelakaan. Jadi ini di kelas lain kita mendaftar di mana ada P3K. Jadi di sini kita benar-benar diajari gimana caranya kalau kecelakaan, kalau menolong orang, apa yang harus dilakukan terlebih dahulu, gimana menyelamatkan orang yang nggak sadar kayak gitu. Nanti setelah ini kita dapat sertifikatnya kita bisa serahkan ke kantor yang mengeluarkan SIM. Dan sertifikatnya bentuknya kayak gini. Jadi ini udah ditandatangani, kita tinggal serahkan sertifikat ini. Setelah ini langkah selanjutnya belajar. Jadi aplikasinya tuh seperti ini. Di saat menjawab, kita ini jawabannya nggak cuma 1, kadang 2, kadang 3, kadang cuma 1. Jadi susah untuk menebak-nebak. Yang paling susah buat aku sih bahasa ya, karena kalau belajar oke, kita bisa belajar, mungkin simbol-simbolnya, aturannya juga beda banget dengan di Indonesia. Tapi di sini bahasanya tuh bener-bener yang Hochdeutsch, yang nggak aku pakai komunikasi setiap hari gitu. Jadi bahasa yang tinggi banget. Kalau bahasa Indonesia yang bahasa formal banget kayak gitu. Jadi ya di antara ini tuh yang paling bikin gemeter, karena belajar bahasa juga belajar soalnya. Ini benar-benar gemeter saat ujian. Jadi penampakannya kayak gini, kita dikasih tablet, kita tuh bisa langsung jawab. Soalnya juga sama seperti yang di aplikasi, dan setelah selesai bisa langsung di print di situ juga dan hasilnya keluar. Ini aku benar-benar deg-degan, aku nggak tahu hasilnya kayak gimana. Let's see. Ini udah pasrah banget sebetulnya kalau nggak lulus. Ya, tapi ternyata salahnya cuma 1. Jadi 1 soal itu ada yang poinnya 1,
poinnya 2, 3, 4, atau 5. Ini kebetulan aku salah satu poinnya 3. Jadi kalau kita poinnya 10, di atas 10 itu kita nggak lulus. Jadi itu bisa jadi 2 soal, kalau satu soal poinnya 5 itu 2 soal udah 10. Tergantung soalnya poinnya berapa. Kayak gitu. Jadi ini kebetulan salah satu poinnya 3, beruntung banget. Ini gembira banget, senang banget sekarang. Terus ini bayar lagi, kita bayar ujian. Selalu datang nota setelah ini. Dan mulai belajar nyetir. Oke, ini dia prosesnya nyetir kayak begini kurang lebih. Jadi ada pemandunya di depan, kemudian beliau yang menerangkan awal-awal kayak gimana, terus kecepatannya juga, karena di setiap daerah, setiap area itu kecepatannya berbeda. Ada yang 30, ada yang 50, ada yang harus 100, ada yang di atas 100. Jadi ya, sebetulnya di awal-awal takut juga karena di Indonesia itu pengendara agak nggak memperhatikan kecepatan, tapi kalau di sini kemungkinan besar aman karena semuanya yang udah lulus SIM itu mereka udah melalui tahapan-tahapan yang udah banyak banget yang sampai bener-bener bisa. Jadi ini tergantung berapa kali bisanya, berapa kali dia nyetirnya. Kalau memang belum bisa akan diulang lagi, bayar lagi. Jadi setiap nyetir itu dibayar ya 53 kurang lebih 1 jutaan lah setiap kali nyetir. Kalau ini penampakannya di dalam, jadi itu ada juga rem sama gas untuk pengemudinya yang bisa kontrol kita. Kalau di kasus aku lama banget karena aku orientasi jalan aku susah banget. Dan ini detik-detik ujian. Sebetulnya belajar lagi karena ada pertanyaan teknik, jadi disuruh menunjukkan mana lampu ini, mana mesin, ini fungsinya untuk apa, otomatis untuk apa. Jadi kita belajar lagi. Cuman yang ini deg-degannya sih nggak seperti sebelumnya. Dan ujian akhirnya berhasil. Aku 1 kali 45 menit dan aku berhasil akhirnya dapat kertas ini. Kita tinggal tukarkan dengan SIM kita. Ini dia SIM-nya, sekarang udah bisa nyetir deh di sini. Selamat mencoba teman-teman semua. Dah.